warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu materi akuntansi. Akuntansi hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan perusahaan jasa. Nah, materi pencatatan itu yang pertama sekali adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum perusahaan jasa. Sebelum kita tahu apa itu yang dimaksud dengan jurnal umum dan bagaimana proses pencatatan jurnal umum itu, kita akan mengulang kembali apa itu aturan debit kredit dan bagaimana logika aturan debit kredit itu, karena dalam pencatatan jurnal umum nanti kita akan memerlukan aturan debit kredit untuk melakukan pencatatan di dalam tabel jurnal umum. Baiklah, sebelumnya ayo Ibu mau tahu dulu bahwa persamaan dasar akuntansi itu bisa kita jadikan trik untuk mengingat aturan debit kredit. Nah, persamaan dasar akuntansi itu yaitu harta sama dengan utang plus modal. Oke, yang paling sederhananya itu bentuknya harta sama dengan utang plus modal. Nah, persamaan ini juga bisa dijabarkan lebih lanjut ketika ada akun pendapatan dan beban. Jadi akun pendapatan dan beban itu bertambah di sebelah kanan. Plus pendapatan dan minus beban. Ini adalah bentuk umum persamaan dasar akuntansi, karena yang paling penting kita ingat di dalam akuntansi itu ada 5 akun utama yang perlu kita tahu posisinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harta itu berada di posisi kiri dan 4 akun lainnya berada di posisi kanan. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa ada 1 akun yang nilainya itu minus. Nah, bagaimana kita harus tahu di mana posisi akun itu ketika dia nilainya itu plus. Nah, kita bisa memakai aturan matematikanya, yaitu harus dipindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi harta plus beban, karena beban itu dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, jadi nilainya menjadi plus, sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, kalau begini semua nilai akunnya itu sudah plus, dan untuk tahu yang mana posisinya kredit dan yang mana posisinya debit, itu akun yang berada di sebelah kiri itu posisinya adalah debit. Dan akun yang berada di sebelah kanan posisinya adalah kredit. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa tahu bahwa ketika akun harta dan beban itu bertambah karena nilainya di sini adalah plus, maka dia berada pada posisi debit. Nah, ketika akun utang, modal, dan pendapatan itu bertambah, maka posisinya ada di kredit. Nah, lalu bagaimana ketika akun-akun ini kondisinya itu berkurang? Nah, kalau berkurang kita tetap memakai aturan matematikanya, bahwa kalau berkurang itu harus pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas kita bisa tulis minus utang minus modal minus pendapatan. Sama dengan minus harta dan minus beban. Nah, ini posisinya tetap sama, yaitu yang ada di sebelah kiri adalah debit
dan yang ada di sebelah kanan adalah kredit. Nah, posisinya tetap sama. Akun yang berada di sebelah kiri itu adalah debit dan akun yang berada di sebelah kanan itu adalah kredit. Nah, setelah kita mengetahui aturan debit kredit tadi, baru kita bisa membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini ada tabel dan kepala tabel yang harus kita kenali lebih dulu. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan definisi dan untuk apa fungsi jurnal umum ini dibuat? Nah, jurnal umum adalah catatan harian sebuah perusahaan atas segala bentuk transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Jadi dari definisinya kita bisa tahu bahwa jurnal umum ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dalam periode tertentu. Kenapa? Karena setiap harinya pasti ada banyak transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dan nggak mungkin semua transaksi itu sanggup dituliskan di akhir tahun atau misalnya di akhir semester ketika ingin membuat laporan keuangan tanpa adanya catatan harian. Jadi jurnal umum ini sangat penting bagi sebuah perusahaan dan juga tahapan yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Nah, baiklah, ayo coba kita lihat di papan tulis. Sudah Ibu buatkan sebuah tabel jurnal umum. Jadi jurnal umum itu bentuknya sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Nah, tabel itu pun harus punya nama. Jadi tabel jurnal umum itu harus punya nama. Namanya itu aturan penulisan nama tabel jurnal umum. Yang pertama kita harus menuliskan dulu nama perusahaannya. Jadi di sini sudah ada contoh soalnya di samping. Dari contoh soal ini kita bisa tahu apa sih nama perusahaannya. Nah, nama perusahaannya itu adalah Bengkel Jaya. Nah, jadi tahapan pertama kita harus menuliskan dulu nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu di sini misalkan sesuai dengan soal Bengkel Jaya. Nah, di bawah nama perusahaannya kita baru tulis itu tabelnya apa, tabel apa. Nama tabel ini adalah jurnal umum. Jurnal umum, dan di bawahnya di baris ketiga kita harus menulis periode transaksinya, karena periode transaksi itu penting untuk kita ketahui kapan pencatatan itu terjadi. Jadi di sini periode transaksinya itu pada April. Jadi kita bisa tulis per April 2018. Nah, sudah selesai kita membuat nama tabel dari jurnal umum. Jadi terdiri dari 3 item. Yang pertama itu nama perusahaannya yang paling atas, kemudian nama jurnal umum. Kenapa harus kita tuliskan jurnal umum? Karena dalam akuntansi itu ada banyak sekali tabel. Jadi untuk membedakan ini tabel jurnal umum, oh ini tabel neraca saldo. Jadi kita tuliskan namanya tabelnya adalah jurnal umum, kemudian periode transaksinya itu per April 2018 sesuai dengan contoh soal kita. Oke, setelah itu coba kita lihat tabelnya. Nah, tabel jurnal umum itu umumnya bentuknya seperti ini. Terdiri dari yang pertama, di kolom yang pertama itu ada pencatatan tanggal. Nah, kemudian ada pencatatan keterangan atau nama lainnya nama akun yang perlu kita catat, tapi kita bisa tulis juga dengan keterangan. Kemudian ada kolom debit dan di sampingnya ada kolom kredit. Nah, pencatatan kalau misalnya apakah harus debit itu ditulis duluan daripada kredit? Ya, karena memang bentuknya harus seperti ini. Karena kita mengingat logika aturan debit kredit itu adalah debitnya berada di sebelah kiri dan kreditnya berada di sebelah kanan. Oke,
Coba perhatikan lagi bahwa di kolom tanggal itu kita bagi lagi menjadi dua kolom, yaitu ada kolom yang besar dan ada kolom yang space-nya lebih kecil. Nah, apa fungsinya? Jadi di tanggal itu yang sangat penting kita perlu menuliskan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Jadi kita balik lagi, di contoh soal itu periodenya adalah April 2018. Berarti kita udah tahu bahwa bulannya itu selama April 2018. April 2018. Jadi di space yang besar di bawah tanggal ini kita tulisnya nama bulan, kemudian di bawahnya nama tahun. Nah, untuk space yang kecil kita akan gunakan untuk penulisan tanggal-tanggalnya sesuai dengan transaksi. Nah, coba kita lihat contoh transaksi yang pertama. Contoh transaksi yang pertama ada di transaksi A, yaitu pada 1 April Bengkel Jaya menyetor modal awal untuk Bengkel Jaya sebesar 55 juta. Jadi di sini transaksinya pemilik Bengkel Jaya menyetorkan modal awal untuk Bengkel Jaya ini sebesar 55 juta. Nah, nilai di sini 55 juta. Bagaimana cara kita tahu itu nama akun atau keterangannya apa? Nah, kita bisa analisa dari transaksinya bahwa di situ transaksinya adalah modal. Nah, kita bisa tahu bahwa akun yang ada di sini adalah modal. Nah, ketika terjadi penyetoran modal, artinya ada modal yang bertambah. Nah, kita balik lagi ke aturan debit kredit bahwa modal itu bertambah dan berada di posisi kredit. Nah, tapi kita harus juga menganalisa bahwa ketika modal bertambah, ada akun lain yang juga bertambah, yaitu kas. Oke, kita tulis dulu tanggalnya 1 April, tanggal 1. Kasnya pasti bertambah ketika modal itu bertambah. Kenapa? Karena kas ini merupakan harta, bagian dari harta. Nah, harta itu posisinya bertambah berada di sebelah debit. Nah, jadi kas itu berada di debit sebesar 55 juta. Nah, kemudian modal itu berada di sisi kredit. Jika akunnya berada di sisi kredit, maka pencatatan keterangan itu harus menjorok ke dalam atau ke kanan. Jadi kita tulisnya kas pada modal. Penulisan modalnya harus menjorok ke kanan, itu untuk menandakan posisi akun. Nah, modal sebesar 55 juta. Nah, sudah selesai pencatatan untuk transaksi yang pertama. Nah, coba kita lihat untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu transaksi B, terjadi pada tanggal 8 April. Pada tanggal 8 April, Bengkel Jaya membeli perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Bengkel Jaya membeli perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Dan sebesar 1 juta rupiah dibayar kredit. 1 juta rupiah dibayar kredit. Nah, bagaimana cara kita menganalisanya? Di sini terjadi pembelian perlengkapan. Artinya perlengkapan itu adalah akun yang bertambah di posisi debit karena perlengkapan merupakan bagian dari harta. Nah, perlengkapannya bertambah sebesar 3 juta karena dibeli. Nah, perlengkapan bertambah 3 juta, namun pembayaran yang dilakukan oleh Bengkel Jaya itu hanya sebesar 2 juta. Kenapa kita tahu pembayarannya 2 juta? Di sini ada keterangannya 1 jutanya dibayar kredit atau istilah lainnya belum dibayarkan. Jadi kita bisa tulis di tanggal 8 April, tanggal 8, pembelian perlengkapan. Perlengkapan itu bertambah di sebelah debit. Perlengkapan sebesar
3 juta rupiah berada di sebelah debit karena perlengkapan ini merupakan bagian dari harta. Kemudian karena membeli pasti mengurangi kas. Nah, berapa besar kas yang dikurangi? Kas yang dikurangi kita bisa tahu sebesar 2 juta karena yang dibayarkan kredit itu sebesar 1 juta. Nah, kas itu berada di sebelah kredit karena harta berkurang berada di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang dibayarkan kredit itu pasti ada nama akunnya. Ketika kita nggak bayar, posisinya ada utang. Nah, utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayarkan. Jadi di sini besaran nama akunnya itu utang. Posisinya di kredit karena utang itu bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi pencatatan jurnal umum itu boleh lebih dari 2 akun, tergantung transaksi yang terjadi. Namun pencatatannya harus sesuai. Nah, kita bisa tahu sesuai atau tidak pencatatan yang kita lakukan itu nanti di akhir. Oke, kita lanjutkan dulu transaksi yang C. Transaksi yang C itu terjadi pada tanggal 10 April. Bengkel Jaya menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Nah, pendapatan jasa ini bisa kita tuliskan pada tanggal 10 April. Pendapatan bertambah. Kenapa? Karena Bengkel Jaya posisinya menerima pendapatan. Jadi pendapatan bertambah. Pasangan pendapatan itu apa ketika pendapatan itu bertambah? Nah, pasangannya itu adalah kas. Karena ketika pendapatan itu bertambah, artinya kas yang kita terima juga bertambah. Nah, kasnya juga bertambah sebesar 5 juta, berada di posisi debit. Dan pendapatan yang bertambah berada di posisi kredit. Nah, kita lanjutkan lagi ke transaksi yang D. Nah, transaksi yang D itu terjadi pada tanggal 20 April. Pada tanggal 20 April, Bengkel Jaya membayar gaji pegawai sebesar 1.500.000. Jadi, transaksi yang keempat ini adalah pembayaran gaji. Pembayaran gaji itu berarti ada sejumlah beban yang ditanggung oleh perusahaan yang harus dibayarkan. Jadi di sini akunnya adalah beban. Nah, beban itu bertambah berada pada posisi debit. Pada tanggal 20 April, beban gaji sebesar 1.500.000. Ketika kita bayarkan, ketika perusahaan membayarkan beban gaji, berarti kas perusahaan akan berkurang. Nah, posisi kas ketika berkurang berada di sebelah kredit kas sebesar 1.500.000. Nah, setelah kita menuliskan jurnal umum untuk keempat transaksi, maka telah selesai pencatatan kita dari tanggal 1 April sampai 20 April. Nah, setelah kita melakukan pencatatannya, kita bisa tahu apakah pencatatan yang kita lakukan ini sudah tepat. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa melakukan penjumlahan. Penjumlahan sisi debit dan kreditnya.
Nah, kita bisa menghitung jumlah total dari debitnya dulu. Total dari debitnya ada 4 nilai, yaitu yang pertama ada kas sebesar 55 juta, kemudian ditambah dengan 3 juta, ditambah dengan 5 juta dan 1.500.000. Berarti nilainya 64.500.000 total dari debit. Nah, kemudian kita juga harus menghitung total dari kredit. Total dari kreditnya 55, 3 juta, 60, 64.500.000. 64.500.000 adalah total dari pencatatan di debit dan kredit. Nah, jadi trik untuk mengetahui apakah pencatatan kita sudah tepat, kita bisa tahu dengan hasil akhirnya bahwa pencatatan debit dan kredit itu harus memiliki total yang sama. Baiklah, demikian pembahasan untuk materi jurnal umum kali ini. Semua terus belajar dan latihan agar mudah memahami dan menganalisis transaksinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.